Acara ini dipersembahkan oleh 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia yang lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Pemirsa, di akhir musim libur Lebaran 2023, sejumlah pemudik mulai kembali ke kampung halamannya masing-masing. Untuk mengetahui situasi arus balik, kita akan langsung tersambung dengan Selvi Wang dan juru kamera Aris Rahmatullah yang saat ini berada di pintu exit tol Waru Gunung, Surabaya. Ya, selamat malam. Selain ada Selvi Wang, juga ada Kriswanto yang saat ini tengah berada di Madiun. Baik Kriswanto, saya terlebih dahulu akan ke Selvi Wang. Selvi, silakan dengan laporan Anda. Iya, Selvi, silakan dengan laporan Anda. Oke. Baik, Selvi Wang. Ya, terima kasih rekan Tika dan selamat malam pemirsa. Kembali dalam informasi komunikasi perjalanan atau koper Lebaran 2023 yang dipersembahkan Kencana, ahlinya Bajaringan. Dan pemirsa, saat ini saya berada di gerbang tol Waru Gunung. Seperti Anda lihat di belakang saya, suasana kondisi lalu lintas di gerbang tol Waru Gunung saat ini terpantau ramai lancar. Dari pantauan saya sejak pukul 6 petang tadi hingga saat ini memang terpantau ramai lancar, khususnya di lajur yang mengarah ke Surabaya, di mana seperti Anda lihat saat ini memang kondisi jumlah kendaraan memang cukup padat, di mana antrian juga terjadi sekitar 100 meter panjangnya, sehingga petugas juga harus mengarahkan agar kendaraan melalui ke lajur paling kiri, agar kendaraan-kendaraan tersebut dapat bertransaksi di gardu tambahan atau gardu satelit yang berada di lajur paling kiri, di mana memang agar diarahkan ke paling kiri tersebut agar mengurangi kemacetan. Sementara itu, berdasarkan data dari pihak Jasa Marga sendiri, memang jumlah kendaraan yang melalui di gerbang tol Waru Gunung sendiri untuk sementara paling tinggi adalah kemarin yang mencapai sekitar 42.000 kendaraan, khususnya yang mengarah ke lajur ke arah Surabaya. Dan untuk saat ini diprediksi juga akan mengalami lonjakan jumlah kendaraan. Dan bagaimana lebih jelasnya, saya akan bertanya langsung dengan Bapak Dominikus Hari Pratama, yakni di Rut PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Ya, Pak Hari, bisa dijelaskan ini untuk pantauan hari ini seperti apa? Ini kan dari tadi saya lihat memang ramai lancar ya Pak. Ya, memang dari hari ini juga sudah ada peningkatan kendaraan yang masuk ke arah Surabaya. Tercatat sekitar 14.000 kendaraan yang masuk Surabaya dari pagi tadi sampai dengan jam 1 siang. Nah, kalau dilihat trennya sekarang ini mungkin akan lebih banyak daripada kemarin yang terdapat 42.000. Prediksi kami sampai dengan besok pagi kemungkinan sekitar 45.000 kendaraan akan masuk ke Surabaya. Ini memang dari beberapa hari ini memang lajur mengarah Surabaya Pak yang paling tinggi. Ya betul, 2 hari terakhir ini arus balik yang kembali ke Surabaya itu memang cukup tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Pak, lalu untuk lajur yang mengarah ke sebaliknya ke Mojokerto sendiri seperti apa Pak? Yang ke arah barat atau ke arah Mojokerto memang juga ada peningkatan tapi tidak sebanyak yang kemarin. Kalau dengan catatan kami sampai tadi siang jam 1 itu sekitar 11.000 kendaraan yang meninggalkan Surabaya menuju ke arah barat. Pak, lalu untuk prediksinya Pak, untuk mungkin besok atau lusa ini apakah juga masih akan padat atau gimana Pak? Kalau prediksi kami memang kalau dengan melihat kondisi seperti ini, puncaknya arus balik yang pertama akan terjadi di malam ini sampai besok pagi, kemudian akan ada penurunan di hari Kamis, Rabu, Kamis, kemudian nanti Jumat, Sabtu pasti akan ada kenaikan lagi. Prediksi kami. Biasanya untuk weekend ya Pak ya? Betul, karena tanggal 1 Mei itu hari libur, di hari Senin tidak ada long weekend, Sabtu Minggu kemungkinan akan naik. Pak, kalau untuk persentase kenaikan mungkin dibanding hari biasa ini sampai berapa Pak?
Kalau kemarin memang tinggi, sekitar hampir 50% dari hari biasa. Untuk hari ini mungkin akan lebih dari itu dibanding hari biasa. Pak, lalu apakah ini kan biasanya masih banyak orang-orang yang mungkin dari pantau saya tadi juga kehabisan uang elektronik ya Pak. Ini gimana Pak pantauannya? Ya memang kalau secara nasional kan informasi dari Jasa Marga ada 12.000 pemakai jalan yang saldonya kurang. Nah memang di sini juga cukup ada juga, tapi catatan kami sekitar hampir 7% lah pengguna jalan yang mengalami saldo kurang. Nah itu memang kami menyarankan sebisa mungkin sebelum berangkat diisi saldonya atau bisa mengisi di rest area terdekat. Khusus Surabaya Mojokerto ini bisa diisi di kilometer 725. Ya, ada beberapa titik pengisian. Pak, ada mungkin himbauan Pak untuk mungkin para pengguna jalan mungkin yang akan melintasi untuk di tol gerbang tol Waruku. Ya, mungkin yang pertama ini klasik juga, siapkan fisik, kondisi harus baik, fokus dalam mengemudi, kemudian juga kendaraan juga harus siap. Kemudian yang ketiga, mohon juga dipatuhi arahan petugas di lapangan baik dari Jasa Marga maupun dari kepolisian. Kemudian juga kalau memang lelah, sebaiknya istirahat di rest area terdekat, dan juga tadi kalau memang saldo uang elektroniknya kurang bisa diisi di sana. Baik, terima kasih Pak Haris. Selamat bertugas kembali. Ya, dan pemirsa tentunya berdasarkan pantauan saya juga dari tadi tidak hanya kendaraan pribadi yang melintas di sini, tapi juga bus penumpang atau bus umum juga banyak yang melintas di gerbang tol Warugunung ini sendiri. Dan bagi Anda yang masih akan melakukan perjalanan untuk kembali ke rumah Anda masing-masing, tentunya Anda juga harus mempersiapkan diri baik secara fisik maupun kendaraan Anda. Jika Anda melalui tol, tentunya Anda juga mempersiapkan untuk uang elektronik yang akan digunakan untuk bertransaksi. Dan jika Anda lelah, Anda harus beristirahat di tempat yang disiapkan, seperti salah satunya di rest area. Demikian informasi komunikasi perjalanan toko Lebaran 2023 yang dipersembahkan Kencana, ahlinya Bajaringan. Selvi Wang dan Arif Prasetyo dan Aris Romatullah melaporkan kembali ke studio. Baik, Selvi Wang dan juga juru kamera Aris Rahmatullah, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi arus balik di wilayah Madiun, saat ini juga sudah tersambung dengan Kriswanto yang berada di Madiun. Kriswanto, silahkan bisa diceritakan bagaimana sih kondisi di saat arus balik di Madiun saat ini. Silahkan dengan laporan Anda, Kriswanto. Ya, terima kasih rekan Tika di studio Surabaya. Selamat malam, inilah komunikasi perjalanan atau koper Lebaran tahun 2023 persembahan Kencana, ahlinya Bajaringan. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Pahlawan Street Center Kota Madiun, di mana lokasi ini menjadi salah satu destinasi wisata yang dikunjungi banyak masyarakat, tidak hanya dari Kota Madiun, namun dari luar Kota Madiun sendiri untuk menghabiskan waktu libur Lebaran. Dan tingginya kunjungan masyarakat di wilayah ini berdampak pada kepadatan arus lalu lintas yang berada di Jalan Pahlawan sendiri, di mana ribuan kendaraan setiap harinya lalu lalang di area ini. Untuk itu, petugas dari kepolisian sendiri telah bersiaga untuk memberikan pengamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, termasuk mengatur lalu lintas yang berada di Jalan Pahlawan Kota Madiun ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kondisi arus lalu lintas dan kawasan PSD sendiri, berikut ini petikan wawancara kami bersama Ibda Aris Yunandi, Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. Kami dari petugas OPS Ketupat Semeru 2023 yang ada di pos pelayanan PNC Jalan Pahlawan Kota Madiun dapat melaporkan bahwa situasi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Pahlawan Kota Madiun cukup lumayan padat, namun berjalan dengan lancar. Kemudian untuk pengunjung, mulai sekira pukul 16 tadi sore sampai sekarang cukup ramai dari pengunjung. Kebanyakan berasal dari luar kota yang kebetulan mudik di Kota Madiun atau di kampung halaman. Untuk masyarakat yang berkunjung di PSC Jalan Pahlawan Kota Madiun, untuk hari libur ini biasanya sampai sekira pukul 11 malam atau jam 23.00. Untuk arus ya sampai sekarang cukup lumayan padat namun lancar.
Ya pemirsa, bagi Anda yang tengah melintas di wilayah Kota Madiun dapat memantau kondisi arus lintas dengan mendownload aplikasi CCTV Kota Madiun yang berada di Google Play Store. Di situ nantinya masyarakat akan dapat melihat kondisi kepadatan arus lintas dan dapat menghindari jalan-jalan yang tengah berada di kemacetan. Demikian laporan koper lebaran tahun 2023 persembahan dari Kencana Ahlinya Bajingan. Saya Kriswanto dan juru kamera Buyung Wahyu melaporkan dari Kota Madiun. Iya, baik, Kriswanto, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan. Sebelumnya ada Selfie Wang dan juru kamera Aris Rahmatullah. Terima kasih teman-teman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan. Kami nantikan tentunya update-nya dalam koper lebaran 2023 selanjutnya. Acara ini dipersembahkan oleh 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia yang lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan.